Pertanyaan sederhana ini sudah bikin ilmuwan debat ribuan tahun. Sebenarnya, ayam dulu atau telur dulu? Jawabannya ternyata nggak sesederhana yang kita bayanin. Dan ini berkaitan sama evolusi jutaan tahun. Faktanya, jauh sebelum ayam ada, hewan-hewan purba sudah bertelur. Artinya, telur muncul jauh lebih dulu daripada ayam modern. Tapi, yang jadi perhatian ilmuwan adalah telur pertama yang berisi ayam seperti yang kita kenal sebenarnya berasal dari hewan pra-ayam yang bentuknya mirip ayam tapi bukan ayam. Dan yang bikin makin seru, perubahan genetik yang menciptakan ayam modern itu terjadinya di dalam telur, bukan setelah ayam lahir. Jadi, kalau ditanya ayam dulu atau telur dulu, jawabannya adalah telur dulu. Karena evolusi bekerja lewat perubahan kecil yang terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya lewat telur. Masih banyak misteri seru seperti ini. Kalau kamu punya topik lain yang bikin penasaran, drop di komentar ya. Pernah kepikiran, kalau dari sudut pandang agama, sebenarnya ayam dulu atau telur dulu? Pertanyaan sederhana ini ternyata punya jawaban berbeda di beberapa agama besar. Secara ilmiah, ayam modern diyakini berasal dari burung hutan merah atau red jungle fowl yang hidup ribuan tahun lalu di Asia Selatan. Lewat proses evolusi dan domestikasi, manusia mulai memelihara mereka hingga berubah jadi ayam yang kita kenal sekarang. Tapi yang paling menarik, ayam modern muncul karena mutasi gen kecil yang terjadi pada pra-ayam. Mutasi itu membuat anaknya berbeda, lebih mirip ayam zaman sekarang. Artinya, telur yang menetas menjadi ayam modern muncul sebelum ayam modern ada. Dalam agama seperti Islam disebutkan bahwa segala hewan diciptakan berpasang-pasangan. Itu artinya, adanya ayam dan telur adalah bagian dari aturan penciptaan. Kristen dan Yahudi, makhluk hidup diciptakan langsung dalam bentuk yang sempurna. Artinya, ayam tercipta dulu, baru kemudian bertelur. Jadi, dari sudut sains, ayam modern lahir dari mutasi gen yang terjadi di dalam telur. Dari sudut agama, ayam dan telur sama-sama bagian dari ketetapan penciptaan. Keduanya saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Kamu sendiri lebih setuju yang mana? Ayam dulu atau telur dulu? Tulis pendapatmu di komentar. Kasus campak di Indonesia kembali melonjak. Penyakit yang dulu hampir terkendali, kini kembali mengancam anak-anak. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang saluran pernafasan dan menyebar sangat cepat melalui udara. Campak termasuk salah satu penyakit paling menular di dunia. Satu orang yang terinfeksi dapat menularkan virus ini kepada 12 hingga 18 orang lainnya. Gejala awal campak biasanya dimulai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan tubuh terasa lemas. Beberapa hari kemudian muncul ruam merah yang dimulai dari wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh. Dokter anak dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut salah satu penyebab meningkatnya kasus campak adalah menurunnya cakupan vaksinasi, termasuk akibat informasi yang tidak akurat tentang vaksin. Campak bukan sekadar ruam biasa. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak yang berbahaya. Imunisasi tetap menjadi cara paling efektif untuk melindungi anak dari campak dan mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Lindungi anak-anak kita, kenali gejala awal campak dan pastikan mereka mendapatkan imunisasi lengkap. Tahu nggak? Di dunia kuda laut, yang hamil tuh bapaknya loh, bukan ibunya. Iya beneran, kuda laut itu punya sistem unik banget buat berkembang biak. Kalau biasanya betina yang hamil, di kuda laut justru si jantan yang punya kantung khusus buat nyimpen telur dari betina. Bahkan, kuda laut jantan bisa ngelahirin ratusan bayi sekaligus, kayak mesin popcorn meletup-letup. Dan serunya lagi, mereka bisa melahirkan sampai 2.000 bayi dalam sekali hamil. Kebayang nggak ribetnya jadi bapak kuda laut? Bayangin kalau di manusia juga gitu. Bapak-bapak nongkrong sambil bilang, "Bro, gue lagi hamil 8 bulan nih." Unik banget kan? Kalau suka fakta aneh tapi lucu kayak gini, follow akun ini biar nggak ketinggalan konten Clay Animal Facts lainnya. Pernah kebayang nggak kalau ada makhluk di bumi dengan jantung sebesar satu mobil? Yap, itu adalah jantung dari hewan terbesar di dunia, paus biru. Paus biru bisa tumbuh hingga 30 meter dan beratnya bisa mencapai lebih dari 150 ton. Karena ukurannya yang luar biasa itu, organ tubuhnya juga ikut membesar, termasuk jantungnya.
Jantung paus biru bisa mencapai berat lebih dari 150 kg, setara satu motor. Dan detak jantungnya sangat pelan, hanya sekitar 2 kali per menit waktu menyelam. Bayangin, satu detakan jantung aja bisa memompa ratusan liter darah. Bahkan, suara detak jantung paus biru bisa terdengar hingga jarak beberapa kilometer, tapi cuma oleh hewan lain, bukan manusia. Dan pembuluh darahnya yang utama begitu besar, sampai-sampai manusia kecil bisa masuk ke dalamnya kalau itu mungkin. Semua ini menunjukkan betapa luar biasanya evolusi hewan laut raksasa dalam beradaptasi dengan kehidupan di laut dalam. Dan penting banget untuk kita menjaga kesehatan laut agar makhluk megah seperti ini tetap bisa hidup. Kalau kamu suka konten edukasi clay animation kayak gini, jangan lupa follow, like, dan share ya, biar makin banyak yang tahu fakta-fakta keren tentang dunia kita. Pernah kepikiran nggak, manusia di masa depan apakah masih berubah? Apakah kita akan jadi lebih pintar atau malah makin lemah? Jawabannya, manusia masih berevolusi. Dan evolusi itu sedang terjadi saat kamu nonton video ini. Evolusi itu proses panjang, mutasi, seleksi, dan adaptasi yang terus terjadi. Contohnya, gen yang bikin sebagian manusia bisa minum susu seumur hidup. Dulu itu langka. Atau gen khusus suku Tibet yang bikin mereka tetap kuat di udara tipis pegunungan tinggi. Tapi, fakta paling mengejutkan, teknologi dan hidup modern justru mempercepat arah evolusi kita. Kita hidup lebih lama, lebih cerdas, tapi juga semakin mengandalkan alat dan mesin. Masa depan mungkin penuh manusia yang tubuhnya bersatu dengan teknologi. Bukan lagi sekadar evolusi alam, tapi evolusi terarah. Yang unik, bentuk tubuh kita juga berubah perlahan. Tulang wajah makin mengecil, gigi bungsu mulai hilang, bahkan otak mengecil sedikit untuk efisiensi. Artinya, setiap generasi manusia adalah eksperimen hidup. Kita menulis masa depan spesies ini lewat keputusan sehari-hari. Dari kesehatan, teknologi, sampai cara kita merawat planet ini. Kalau evolusi belum berhenti, manusia macam apa yang ingin kamu lihat di masa depan? Follow untuk belajar ilmu yang bikin kamu berevolusi juga. Dulu waktu kecil, orang tua kita selalu bilang, cacar air cuma sekali seumur hidup. Tapi, gimana kalau itu cuma mitos buat nenangin anak yang lagi gatal setengah mati? Mitos kesehatan dari orang tua memang sering benar, tapi kadang juga cuma katanya-katanya. Sekarang kita bongkar rahasia virus licik yang gak pernah benar-benar pergi. Pelakunya varicella zoster, virus kecil yang bikin kamu mandi bintik cair. Saat kamu sembuh, tubuhmu bikin pasukan antibodi super yang jagain kamu bertahun-tahun. Tapi jangan kira mereka udah hilang. Mereka sembunyi di sarafmu, diem, pura-pura kalah, sambil ngeliatin kamu dari dalam. Begitu kamu capek, stres, imun turun, dia bangun lagi. Bukan jadi cacar air, tapi jadi cacar ular yang lebih pedes. Jadi kalau kamu pernah cacar air, bukan berarti kamu kebal selamanya. Selama kamu kuat, virusnya cuma bisa melototin doang. Makanya tidur cukup, makan sehat, jangan stres. Kalau muncul ruam sakit membentuk jalur, jangan santai, periksa segera. Jadi, bener apa kata orang tua? Cuma sekali. Sebetulnya iya dan enggak. Cacar anirnya sekali, virusnya seumur hidup. Kamu tim mitos orang tua itu selalu benar, atau tim fakta ilmiah dulu dong. Mengapa daun berwarna hijau? Halo teman-teman, aku Lala. Aku suka makan daun. Tapi kenapa semua daun berwarna hijau? Banyak sekali bentuk yang berbeda. Tapi hampir semuanya berwarna hijau. Sangat menarik. Wah. Tempat apa ini? Daun berwarna hijau karena aku. Aku adalah klorofil. Aku yang membuat mereka hijau. Klorofil punya pekerjaan yang sangat penting. Ia membuat makanan untuk tanaman. Ia menggunakan sinar matahari, air, dan udara. Ini disebut fotosintesis.
Jadi, daun hijau ini sehat karena punya banyak klorofil. Tapi yang kuning ini sudah kering dan layu. Daun kuning seringkali sakit. Mungkin butuh lebih banyak air. Atau lebih banyak sinar matahari untuk tetap sehat. Daun ini sangat sehat dan kuat. Banyak klorofilnya. Kita harus selalu memilih yang hijau. Jadi, daun hijau adalah daun yang bahagia.